Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan masuk ke materi yakni fungsi tau dan fungsi sigma. Namun di video kali ini saya akan menjelaskan fungsi tau saja, sedangkan fungsi sigma di video berikutnya. Ya, langsung saja di fungsi tau. Fungsi tau atau simbolnya seperti ini. Ya, fungsi tau. Nah, fungsi tau definisinya adalah misalkan n, suatu bilangan bulat positif n, suatu bilangan bulat positif tau n menyatakan banyaknya pembagi bulat positif dari n. Itu definisinya pelajaran SD ya. Jadi pembagi bulat atau faktor ya. Jadi misal ini dari definisinya, misalkan n bilangan bulat positif, tau n menyatakan banyaknya pembagi bulat positif dari n. Saya ambil contoh bilangan misalnya 18 itu pembagi bulat positifnya apa aja? 1 kali 18, terus 2 kali 9, 3 kali 6. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Nah, berarti tau dari 18 sama dengan banyaknya pembagi bulat positif. Ya sudah, hitung tuh 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Lagi 25. Berapa 25 itu? 1 kali 25, 5 kali 5. Berarti tau dari 25 sama dengan 3. Ini kan kembar ya, jadi dianggap 1 ya. Jadi 1, 2, 3. Jadi ada 3. Seperti itu. Nanti ini erat kaitannya sama rumus selanjutnya ya yang akan saya sampaikan. Jadi itu contohnya ya. Jadi sederhananya seperti itu ya. Jadi saya ulangi, fungsi tau itu misalnya n bilangan bulat positif, tau n menyatakan banyaknya pembagi bulat positif dari n. Nah, sekarang ini kan akan, kalau bilangannya kecil masih enak ya kita cari pengalinya seperti ini gitu ya. Namun kalau besar ya, 48 atau ratusan itu kita sudah mulai repot ya. Misalnya 64 ya, 64. 36 itu banyak ya faktornya. 36 itu 1 kali 36, 2 kali 18, 3 kali 12, 4 kali 9, 6 kali 6. Ada lagi nggak? Nggak ada ya? Ya, jadi tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti tahu 36 ada 9. Bener ya? Tahu 36, 9. Jadi semakin besar kan kita repot untuk mencari ini. Bisa saja ada yang terlewat nih. Saya takut ini ada yang terlewat. Barangkali kita lupa perkalian. Nah, jadi bisa aja terlewat. Makanya kalau untuk bilangan-bilangan yang besar menjadi tidak efisien kalau kita melakukan seperti ini. Maka kita harus menggunakan rumus untuk mencari polanya gitu ya.
Dari pola kita tahu, oh ternyata rumusnya seperti ini. Gitu ya. Kita harus menggunakan pola atau definisi dari konsep lainnya ya. Kita ingat, jadi misalnya bilangan bulat n dapat ya, setiap bilangan bulat n dapat direpresentasikan n itu sebagai hasil kali bilangan-bilangan prima, atau biasa disebut bentuk kanonik dari n. Jadi n sama dengan prima 1 pangkat sekian, prima 2, prima 3, dan seterusnya gitu ya, dikalikan. Nah, ini namanya bentuk kanonik. Bentuk kanonik. Nah, tiap bentuk kanonik dari suatu bilangan bulat n itu selalu tunggal. Ya. Jadi setiap bilangan bulat n itu bentuk kanoniknya selalu tunggal. Ya, selalu tunggal. Nah, ini aja ya, contoh 36 gitu ya. 36 bentuk kanoniknya kan kita faktorisasi prima pelajaran SD, bagi 2 18, bagi 2 9, bagi 3 3. Maka 36 itu bentuk kanoniknya 2 pangkat 2, ada 2 dikali 3 pangkat 2. Kan begitu. Nah, nanti dari sini ada muncul rumusnya ya, rumus untuk fungsi tau-nya. Ya. Jadi dengan kita tahu definisi ini, kita akan mudah menentukan tau n dari suatu bilangan bulat ya. Tau dari suatu bilangan bulat n, seperti itu. Oke. Ini akan saya hapus. Kita akan ke contoh yang lebih besar ya. Saya hapus ya. Namun sebelum ke contoh yang bilangan lebih besar, sekarang yang kedua saya akan memperkenalkan mengenai pola dari tau bilangan prima. Nah, sebagaimana kita tahu bilangan prima itu ya, jadi bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Jadi misalnya tau dari 2 itu 2. Ya. Tau dari 2 karena pembagi bulat positifnya bilangan prima 1 dan bilangan itu sendiri. Ya kan? Termasuk tau dari 3 ya 2 juga. Tau dari 5 2 juga, gitu, dan seterusnya. Jadi tau dari bilangan prima itu 2. Tapi bagaimana jika bilangan prima itu dipangkatkan? Nah, misal tau dari 4 itu kan 2 pangkat 2 ya, atau tau dari 2 pangkat 2 berapa? 4 itu 1 kali 4, 2 kali 2. Ada 3 ya, 1, 2, 3. Nah, nih kita akan lihat pola nih. Dari sini kita akan nanti nemukan rumus ya. Rumus sederhananya. Sekarang tahu dari 9. 9 itu 3 kuadrat. Apa 9 itu? 1 kali 9, 3 kali 3. Sama juga nih. Tuh 2, 3. Nah, wah, ketahuan nih polanya nih, 2 jadi 3, 2, 3. Jangan, kita tes sekarang yang 5. Tahu dari 25
25 itu 5 kuadrat. Apa aja? 1 kali 25, 5 kali 5. Sama juga ada 3. Nah, artinya, dari sini kita bisa menyimbolkan atau menotasikan bahwasannya tau dari yang ini juga, ya, tau dari bilangan prima itu pasti 2. Dapat rumus. Sedangkan tau dari prima pangkat apa ya enaknya ya, T misalnya ya, jangan K aja ya, jadi biar enak medakannya. P pangkat K itu polanya bertambah 1, berarti K tambah 1. Seperti itu. Jadi kalau ditanya berapa tau dari 100, 100 itu 10 pangkat 2, berarti sudah 3 gitu kan. Prima pangkat K, ya cukup dilihat K nya saja, K tambah 1, seperti itu ya. Jadi cukup memudahkan ya dengan pola ini. Termasuk misalnya berapakah nilai dari tau 64? 64 kalau kita cari perkaliannya ada banyak kan, 1 kali 64, 2 kali 32 ya. Cuman kita bikin menggunakan rumus ini. Jadi tau 64 itu 8 pangkat 2. Sorry, 8-nya pangkat prima. Enggak, jadi bukan seperti ini. Tau dari, ingat ini hanya prima. 64 2 pangkat berapa? 2 pangkat 6 ya. Berarti cukup lihat K-nya, 6 tambah 1 sama dengan 7. Pertanyaannya adalah benar nggak sih 7 ya? Cari aja sendiri. 64 itu 1 kali 64, 2 kali 32, apa lagi? 4 kali berapa? 16 ya. Terus apa lagi? Ini sudah 6. 5, 6, enggak, 6. Kapan kayak kapan? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada lagi nggak? Nggak ada ya, itu aja. Jadi bener nih ada 7 juga. Ya, ini kan hitung 2 ya, hitung salah satu aja. Jadi ada 7 juga ya. Seperti itu. Jadi kita dapat rumus nih. Untuk tahu bilangan prima pasti sama dengan 2. Selanjutnya pengembangannya, tahu dari bilangan prima berpangkat K itu K plus 1 ya. Ada lagi pengembangan yang nyambung yang tadi bentuk kanonik. Bagaimana jika bilangan bulat itu tidak seperti ini ya, tidak langsung prima pangkat K, enggak, siapa tahu prima pangkat K dikalikan prima pangkat M, jadi berjejer ya primanya ya, bentuk kanonik ya. Barangkali seperti itu. Nah, bagaimana? Apakah ada rumus lagi? Nah, kita akan lihat ya. Kita akan cari polanya lagi. Ini saya hapus. Oke? Saya akan hapus. Nah, misal berapa enaknya ya? 36 yang tadi aja ya. Misal tahu 36. Tadi kita hitung 36 berapa ya taunya ya? Apa aja tadi? 1 kali 36, 2 18, 3 12, 4 9, 6 sama 6. Berarti ada berapa itu? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya. Nah, ini kalau dijabarin seperti ini. Bagaimana jika kita jabarkan pengembangan dari rumus yang prima pangkat K tadi, P pangkat K. Kita misal kita faktorisasi prima dulu. 36 itu 36 bagi 2 18, bagi 2 9, bagi 3 3.
Maka bentuk kanonik dari 36 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Ya. Berarti tau 36 bisa kita tulis tau 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Kalau ini kita tak ketahui jawabannya 9, jangan-jangan pola itu, pola rumus tadi ya, yang tadi rumusnya itu tau P pangkat K sama dengan K plus 1. Ini yang rumus tadi. Jangan-jangan kalau dia P pangkat K dikali P pangkat M dikali P pangkat L kali P pangkat N dan seterusnya, itu jangan-jangan ininya juga dikalikan. Jangan-jangan kita berhipotesis dulu. Kalau iya, berarti bentuk ini menjadi, cukup lihat ininya aja. Ya, ini jadinya tau P pangkat K dikali P pangkat L gitu ya. Berarti ini bisa saya tulis K tambah 1 dikali L tambah 1. Jangan-jangan, ingat ya, ini masih hipotesis. Berarti saya tulis 2 tambah 1 dikali 2 tambah 1. 3 kali 3 9. Oke, sejauh ini sama. Ingat ya, ini masih yang pertama, sejauh ini sama. Jangan-jangan pola itu bisa nih diterapin ke bilangan-bilangan yang lain. Kita akan lanjut contoh lain yang lebih besar ya. Misalnya berapa ya enaknya itu? 198 coba ya. 198. Enak nggak itu ya bilangannya? Bagi 2. 98 bagi 2. Jangan sini. 198 bagi 2 99 bagi 3 33 bagi 3 11. Oke, berarti 198 itu 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 11 pangkat 1 ini ya. Oke, berarti tau dari 198 sama dengan tau dari 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2 dikali 11 pangkat 1 sama dengan, cukup lihat pangkatnya, 1 tambah 1 2 tambah 1 1 tambah 1 2 dikali 3 dikali 2 sama dengan 12. Benar nggak nih 12? Ya, kita jabarin aja dari sini ya, kita bisa memainkan ini. 198 itu 1 kali 198. Terus 2 kali 99. Apalagi? Berapa? Bisa dibagi 3 nggak? 198 bagi 3 bisa nggak? 6, 18, 16 bisa ya? 3 kali 16. Oh sorry, kok 16 sih? 66. Ya, nah ini 6 ini. Terus apa lagi? 4. Bisa nggak dibagi 4? Nah, ini kan agak repot ya untuk membagi gini kan, kita makan waktu yang lama. Nggak bisa. Bagi 5 pasti nggak bisa. Bagi 6. 33. Nah, ini kita sudah nemu 8. Bagi berapa lagi? Bagi 6, bagi 7. Bagi 7 nggak bisa nih, ketahuan. Ya, bagi 7 pasti nggak bisa. 14 nggak bisa. Bagi 8. Bagi 8 nggak bisa. Bagi 9. 18 atau 8? 22. 9 kali 22. Terus berarti 18 kali 11. Ada lagi nggak? Nah, ini kayaknya 12 ya, nih. Ya, jadi
memakan waktu yang lama ya kalau kita jabarin seperti ini. Maka kita harus menggunakan pola ya, rumus pola. Sehingga dari sini polanya ya, dan muncul teorema selanjutnya atau teorema baru, bahwasannya apabila bentuk kanonik dari bilangan bulat positif n itu P pangkat K dikali P pangkat L dikali P pangkat M dikali P pangkat N dan seterusnya, maka tau n itu K tambah 1 dikali L tambah 1 kali M tambah 1 gitu ya. Jadi rumusnya ya sederhananya ini saya hapus, pengembangannya ini. Pengembangannya ini tau dari P pangkat K dikali P pangkat L dikali P pangkat M dan seterusnya gitu ya, sampai P pangkat berapa gitu ya di sini, dan ujung gitu. Sorry, ini lebih baik kita simbolkan ini aja deh, A1 A2 A3 sampai AK gitu aja ya biar enak simbolnya. Maka rumusnya adalah A1 tambah 1 A2 tambah 1 A3 tambah 1 dan seterusnya nih ya, dan seterusnya AK tambah 1. Ini rumusnya nih. Jadi sederhananya gitu ya. Jadi tau dari bilangan yang jika bentuk kanoniknya prima pangkat K dikali prima pangkat L dikali prima pangkat M dan seterusnya, itu cukup dilihat pangkatnya, kemudian tambah 1 dikalikan. Nah, seperti itu. Itu sederhananya deh. Kalimat sederhana seperti itu. Ya. Nah, dari sini kalian saya kasih tantangan. Coba. Jadi bilangan berapapun, yang besar sekalipun bisa. Bisa ya. Jadi ribuan bisa, puluh ribuan bisa ya. Coba kalian sebagai bentuk latihan ya, gampang dulu. Tahu dari 144 berapa? Nah, coba hitung. Kemudian tahu dari 891 misalnya. Nah, sekarang saya mau ribuan. 1260. Kemudian tahu dari 10 ribuan. Nah, berapa? Silakan untuk kalian latihan ya. Kalian pahami tadi, diputar ulang videonya untuk jika lo masih lupa. Kemudian coba kerjakan latihan ini. Insya Allah kalian bisa mudah kok pemahamannya. Itu saja materi fungsi tau. Semoga bermanfaat. Dan kita nanti akan, jika sudah paham materi ini tentang fungsi tau, kalian boleh menyaksikan materi selanjutnya atau di video selanjutnya, yakni fungsi sigma. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.